Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dengan stambuk I1A121032. Saya dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi mengenai dampak pestisida terhadap daerah pesisir. Namun, sebelum masuk pada inti dari materi ini, kita perlu tahu apa sih itu pestisida. Pestisida adalah zat atau bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan, mencegah, atau membasmi hama dan penyakit pada tanaman seperti serangga, kutu, jamur, dan rumput liar. Pestisida ini mengandung beberapa jenis zat kimia, diantaranya organofosfat, karbamat, piretroid, organoklorin, herbisida, fungisida, rodentisida, nematisida, insektisida biologis, dan fumigan. Nah, sekarang perlu juga kita ketahui apa sih itu daerah pesisir. Daerah pesisir adalah wilayah peralihan antara daratan dan laut, mencakup pantai, muara sungai, dan daerah dangkal sekitarnya. Daerah ini memiliki karakteristik unik karena pengaruh kedua lingkungan, baik darat maupun laut. Daerah pesisir ini memiliki beberapa peran penting, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan ekonomi lokal, menyediakan sumber daya alam, dan mendukung kegiatan pariwisata. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih proses masuknya pestisida di ekosistem pesisir. Pestisida dapat memasuki ekosistem pesisir melalui berbagai jalur. Salah satu jalur utama adalah melalui aliran air permukaan. Air hujan yang mengalir di lahan pertanian dapat membawa pestisida ke sungai dan akhirnya bermuara di laut. Selain itu, pembuangan limbah industri yang mengandung pestisida juga dapat mencemari perairan pesisir. Sekarang kita masuk pada inti dari materi ini, yaitu dampak pestisida terhadap daerah pesisir. Di sini saya akan menjelaskan 4 dampak, di antaranya yaitu pertama, pencemaran air laut. Penggunaan pestisida di wilayah pertanian dapat menyebabkan bahan kimia berbahaya terbawa oleh aliran air hujan menuju sungai dan laut. Pencemaran ini berdampak pada kualitas air laut, sehingga tidak layak bagi kehidupan laut dan aktivitas manusia seperti perikanan dan wisata. Kedua, kerusakan ekosistem laut. Pestisida yang mencapai laut dapat merusak ekosistem laut, termasuk organisme kecil seperti plankton yang berperan penting dalam rantai makanan. Jika plankton mati atau terganggu, hewan laut lain seperti ikan dan mamalia laut juga akan terdampak. Tidak hanya itu, pestisida juga dapat merusak ekosistem mangrove dan terumbu karang. Mangrove dan terumbu karang merupakan habitat penting bagi banyak spesies laut. Pestisida yang terbawa ke daerah ini dapat mengganggu pertumbuhan dan fungsi mangrove serta terumbu karang. Ketiga, penurunan populasi ikan dan biota laut. Populasi ikan dan biota laut yang terkena dampak pestisida dapat menurun, sehingga memengaruhi hasil tangkapan nelayan. Selain itu, ikan yang tercemar pestisida tidak aman untuk dikonsumsi, yang dapat merugikan nelayan secara ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan. Dan yang terakhir yaitu gangguan kesehatan pada manusia. Masyarakat pesisir yang mengonsumsi makanan laut yang terkontaminasi pestisida atau bersentuhan dengan air yang tercemar berisiko terkena gangguan kesehatan. Gangguan ini meliputi keracunan akut, gangguan saraf, hingga penyakit kronis seperti kanker. Masuk pada solusi pengurangan dampak pestisida. Yang pertama yaitu penggunaan pestisida ramah lingkungan, yang kedua pengelolaan daerah aliran sungai, dan yang ketiga yaitu edukasi petani. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.